Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Pramida dengan NIM 2210110923, semester 3 kelas pagi, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan isi dari jawaban soal UTS yang Bapak berikan. Soal yang pertama, apa definisi dari komunikasi verbal dan nonverbal? Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata secara lisan ataupun tertulis, sementara komunikasi nonverbal melibatkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, elemen tanpa kata-kata untuk menyampaikan pesan. Nomor 2, bagaimana komunikasi nonverbal dapat mendukung atau mengkontradiksi komunikasi verbal? Komunikasi nonverbal dapat mendukung komunikasi verbal dengan menguatkan pesan yang disampaikan. Misalnya, ekspresi wajah yang ramah dapat memperkuat ucapan sopan. Di sisi lain, jika bahasa tubuh tidak sejalan dengan kata-kata yang diucapkan, hal itu bisa mengkontradiksi seperti senyum palsu saat mengungkapkan ketidaksetujuan. Jadi, penting untuk memperhatikan keseluruhan ekspresi komunikasi untuk memahami pesan secara menyeluruh. Nomor 3, apa saja jenis-jenis dari komunikasi nonverbal? Jenis-jenis komunikasi nonverbal melibatkan bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tangan, postur tubuh, intonasi suara, dan ruang personal. Semua ini dapat mempengaruhi cara pesan diterima dan dipahami. Nomor 4, dalam konteks profesional, elemen komunikasi verbal atau nonverbal manakah yang paling berpengaruh? Dalam konteks profesional, komunikasi verbal yang jelas dan tepat sekali dianggap paling sering berpengaruh. Namun, ekspresi nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah juga memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan dengan efektif dan membangun hubungan kerja yang baik. Nomor 5, bagaimana seseorang dapat memperbaiki keterampilan komunikasi verbalnya? Untuk memperbaiki keterampilan komunikasi verbal, dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, berbicara dengan orang lain secara teratur dapat membantu meningkatkan keterampilan verbal. Yang kedua, fokus pada apa yang dikatakan orang lain dan tanggapi dengan bijak. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan logis. Yang keempat, meningkatkan kosakata membantu dan menyampaikan ide dengan lebih kaya dan variatif, dan menerima umpan balik. Nomor 6, apa saja tantangan yang biasa dihadapi dalam komunikasi nonverbal lintas budaya? Yang pertama, perbedaan bahasa. Yang kedua, kesalahan komunikasi nonverbal seperti gestur, bicara, dan lain-lain, serta pandangan mereka menilai masing-masing kedua suku. Nomor 7, bagaimana peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam negosiasi bisnis? Gaya bicara yang jelas dan diplomatis dalam komunikasi verbal dapat memperkuat argumen dan membangun kepercayaan. Di sisi lain, komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh yang tepat dan ekspresi wajah yang mendukung dapat memperkuat pesan verbal. Ketika kedua bentuk komunikasi digunakan secara bersinergi, mereka dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi, meminimalkan risiko kesalahpahaman, dan meningkatkan peluang kesepakatan yang saling menguntungkan. Nomor 8, bisakah komunikasi nonverbal digunakan untuk mendeteksi kebohongan atau ketidakjujuran? Jika iya, bagaimana? Jawabannya adalah komunikasi nonverbal dapat digunakan untuk mendeteksi kebohongan atau ketidakjujuran. Gestur tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh secara umum dapat memberikan petunjuk tentang keadaan emosional seseorang yang dapat mencakup rasa bersalah atau ketidakjujuran. Misalnya, seseorang yang berbohong mungkin cenderung menghindari kontak mata, merubah ekspresi wajah secara mendadak, atau menunjukkan gerakan tubuh yang tidak sejalan dengan apa yang mereka katakan. Nomor 9, dalam komunikasi interpersonal, bagaimana komunikasi nonverbal mempengaruhi kesan pertama? Gestur, kontak mata, dan postur tubuh dapat mengungkapkan keyakinan, ketidaknyamanan, atau kepercayaan diri, memberikan kesan yang mungkin lebih kuat daripada kata-kata yang diucapkan. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan ekspresi nonverbal dapat mempengaruhi bagaimana orang melihat dan merespon Anda pada pertemuan pertama. Yang ke-10, sejauh mana teknologi mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal dalam pertemuan virtual? Secara verbal, teknologi kemungkinan pertukaran informasi melalui suara dan kata-kata dalam waktu yang nyata, meskipun terpisah oleh jarak. Sementara itu, dalam aspek nonverbal, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh dapat diterjemahkan melalui kamera dan mikrofon. Meskipun tidak selengkap pertemuan tatap muka, beberapa nuansa komunikasi nonverbal mungkin kurang terpantau karena keterbatasan teknologi virtual.
Nomor 11, bagaimana bahasa tubuh seseorang dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap mereka? Yang pertama, membungkuk merupakan salah satu bahasa tubuh yang harus dihindari jika ingin terlihat percaya diri dan meyakinkan. Bahasa tubuh yang satu ini dapat menimbulkan kesan bahwa seseorang merasa insecure dan kurang percaya diri. Yang kedua, menyilangkan tangan dan kaki saat duduk juga bisa memberikan kesan yang buruk di mata lawan bicara. Bahasa tubuh tersebut dapat menunjukkan bahwa kamu tidak terbuka dengan orang lain dan merasa tidak nyaman dengan lawan bicara. Selanjutnya ada kasus 1 tentang wawancara kerja. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi kegugupan dalam situasi wawancara kerja agar bahasa tubuh lebih mencerminkan kepercayaan diri. Jawabannya, untuk mengatasi kegugupan dalam wawancara kerja, kita bisa mempersiapkan pertanyaan yang mungkin muncul dan praktikkan jawaban. Selain itu, fokus pada pesan positif untuk meningkatkan rasa percaya diri dan berlatih berdiri tegak serta mempertahankan kontak mata selama wawancara untuk mencerminkan kepercayaan diri kita. Yang kedua, sejauh mana pengaruh komunikasi nonverbal terhadap keputusan perekrut dalam menilai seseorang kandidat. Komunikasi nonverbal dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan perekrut. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata dapat memberikan wawasan tambahan tentang kepribadian, kepercayaan diri, dan kemampuan interpersonal seseorang kandidat. Keseluruhan komunikasi nonverbal dapat mempengaruhi persepsi perekrut terhadap kesesuaian kandidat dengan budaya perusahaan dan peran yang ditawarkan. Selanjutnya itu ada kasus 2 tentang presentasi produk. Yang pertama, bagaimana pentingnya memilih kosakata yang tepat dalam komunikasi verbal saat mempresentasikan suatu produk. Pemilihan kosakata yang tepat dalam presentasi produk sangat penting karena dapat mempengaruhi persepsi audiens terhadap produk tersebut. Kosakata yang jelas dan positif dapat meningkatkan pemahaman dan niat audiens, sementara kosakata yang ambigu atau negatif dapat menimbulkan keraguan. Sementara hasilnya membangun citra positif terhadap produk dan memudahkan audiens untuk memahami nilai tambahnya. Pertanyaan kedua, bisakah komunikasi nonverbal efektif mengimbangi kelemahan dalam komunikasi verbal? Berikan contohnya. Jawabannya, bisa. Komunikasi nonverbal dapat efektif mengimbangi kelemahan dalam komunikasi verbal. Contoh, ekspresi wajah yang jelas, gestur tubuh, intonasi suara, dan kontak mata juga dapat memperkuat atau mengklarifikasi pesan verbal yang mungkin ambigu. Selanjutnya ada kasus ketiga tentang pertemuan tim. Soal yang pertama, apa dampak perilaku nonverbal pemimpin terhadap model dan motivasi anggota tim? Perilaku nonverbal pemimpin seperti sikap tidak sabar atau kurangnya minat yang terlihat melalui gestur seperti melihat jam tangan atau ponsel dapat memiliki dampak negatif terhadap tim. Anggota tim mungkin merasa kurang dihargai atau kurang termotivasi untuk berkontribusi dengan ide-ide mereka. Hal ini bisa merugikan dinamika tim dan mengurangi rasa solidaritas yang diinginkan oleh pemimpin. Sebagai pemimpin, penting untuk memberikan perhatian penuh saat anggota tim berbicara, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan memperlihatkan sikap positif untuk memotivasi tim. Yang kedua, bagaimana seorang pemimpin dapat memastikan bahwa komunikasi nonverbalnya selaras dengan pesan verbal yang ingin disampaikan. Seorang pemimpin dapat memastikan konsistensi antara komunikasi verbal dan nonverbal dengan memperhatikan sikap tubuhnya, mempertahankan kontak mata, dan menghindari tindakan yang menunjukkan kurangnya perhatian. Keterlibatan aktif, mendengarkan, dan penuh perhatian, dan menunjukkan ekspresi wajah yang mendukung pesan verbal juga membantu memperkuat komunikasi positif. Selanjutnya ada kasus 4 tentang diskusi kelas. Yang pertama, bagaimana mahasiswa tersebut bisa meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbal untuk mendukung poin-poin yang disampaikan secara verbal. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbal, mahasiswa tersebut dapat mencoba fokus pada beberapa hal seperti: yang pertama, membuat kontak mata dapat meningkatkan rasa keterlibatan dan percaya diri. Yang kedua, memperbaiki postur. Yang ketiga, menggunakan gestur tubuh yang mendukung pembicara. Yang keempat, mengurangi gerakan gelisah. Yang kelima, memastikan bahwa ekspresi wajah sesuai dengan konteks pembicaraan. Yang keenam, responsif terhadap audiens. Pertanyaan yang kedua, dalam konteks akademis mana yang lebih berpengaruh, komunikasi verbal atau nonverbal, dan mengapa? Jawabannya, dalam konteks akademis komunikasi verbal dan nonverbal, keduanya memiliki pengaruh penting, meskipun informasi verbal yang disampaikan oleh mahasiswa dapat sangat mendalam.
Ekspresi nonverbal seperti kontak mata, postur tubuh, dan gestur juga memberikan kontribusi signifikan dalam menyampaikan pesan. Komunikasi nonverbal dapat memperkuat atau meredam dampak komunikasi verbal, sehingga kombinasi yang efektif dari keduanya dapat meningkatkan pemahaman dan daya serap audiens terhadap materi yang disampaikan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.